Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Blam Corner. Ketemu lagi dengan saya Surya Rahmala Betubun. Kali ini kita akan berbincang banyak tentang perpustakaan dengan tema dari debu buku ke digital dan sebagai refleksi dari seorang pustakawan. Alhamdulillah kali ini telah berada narasumber di tengah-tengah kita, yakni Bapak Amru Ihwan Alwi, SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Uya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ini saya pastikan dulu, mau dipanggil Bapak atau Om? Atau Kanda ya? Kalau dia Kanda. Kanda, oh gitu. Berarti saya panggil Om Amru saja ya? Kakak Uya Om saya, supaya jauh tuh. Oh jauh gitu, oke baik. Om Amru ini adalah salah satu pustakawan yang dimiliki oleh Balai Litbang Agama Makassar ya, benar ya Om? Kasihan banget ya, dimiliki. Dimiliki? Jadi terus, aset itu Om, aset berharga itu. Satu-satunya yang dimiliki. Salah satunya Om ya? Iya. Om, sejak kapan sih mulai jadi pustakawan di Balai Litbang Agama Makassar? Sejak tahun 2015 sesuai SK ya, SK pengangkatan pustakawan, jadi apa, jabatan pustakawan ya. Awalnya itu dari ini saya ceritakan ya, waktu awal dari jadi pustakawan itu awalnya ada program dari Pusdiklat Kementerian Agama untuk S1 Perpus. Jadi kami itu diutus ke Jakarta untuk mengikuti program tersebut. Mulai tahun 2003 ya, itu kami awalnya itu program. Jadi kami ikuti seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua yang mengikuti itu. Jadi tahun 2003 selesai 2003 masuk, tamat, selesainya 2005. 2005 kami kembali ke kantor dan belum masuk ke perpustakaan itu, masih pekerjaan yang lama, masih staf umum, bidang staf umum bagian persuratan saya situ. Itu dari awal, dari pertama terangkat sampai 2000, sebelum terangkat jadi pustakawan itu mulai di umum, belum pernah pindah-pindah. Oh iya, berarti gitu. Om, pertama masuk ini jadi pelaksana di bagian umum. Pelaksana ya. Kemudian pindah jadi fungsional pustakawan. Ya, 2015 mulai. Di 2015. Ya. Tamatnya tadi 2005. 2005. Jadi ada 10 tahun masa perpindahan ya Om? Iya. Seperti itu? Iya. Karena ini waktu mengurus, saya dengar dari teman itu katanya kalau mau jadi pustakawan itu harus mengusul ke mana, ke penguji tim penilai jabatan pustakawan. Itu harusnya tim penilai itu ada 10 orang. Jadi saya kira ada di pusat itu ada pengusulan pustakawan, tapi saya pikir-pikir lagi prosesnya bisa lama kalau di Jakarta. Jadi untung ada teman itu usulkan yang mengusulkan ke ini sebelah perpustakaan daerah, pengadilan. Ada teman di situ, Ibu Anis, temannya juga Ibu Husnul. Nah itu yang sarankan saya ke perpustakaan daerah wilayah di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Sultan Alauddin, depan Unismu. Iya, betul. Nah, setelah di situ saya masukkan berkas-berkas saya itu dengan ijazah S1 Perpus saya itu langsung keluar itu SK pustakawan. Oke. Ini jadi yang menjadi salah satu alasan Om Amru pindah dari pelaksana ke pustakawan ini karena tadi jenjang pendidikan ya Om ya yang mendukung. Iya, mendukung ya satu Perpus itu, karena jabatan pustakawan di Balai Litbang ini belum ada kan, jadi makanya saya
di apa namanya diusul untuk jadi pustakawan di sini, di kantor ini. Berarti alhamdulillah karena dari 2015 ke 2025 per tahun ini Om Amru sudah punya teman dapat Devi Iya, CPNS ya Om ya. CPNS ini alhamdulillah sudah ada yang bantu-bantu. Awalnya itu kami di perpustakaan itu cuma 3 orang pengelolanya, termasuk artinya 3 orang dengan saya. Yang 2 itu pembantu, itu pun honorer. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak karena adanya akreditasi kan, disuruh untuk pengelolanya itu minimal 7 orang di perpustakaan. Pustakawannya harus minimal 2 orang, dan kebetulan sekali ada CPNS ini yang pustakawan juga ya, itu yang membantu kami di perpustakaan. Oke, berarti dari jumlah SDM pustakawan Balai Litbang Agama tercukupi. Sudah mencukupi. Nah, balik tadi sempat menyinggung akreditasi perpustakaan. Yeah. Ini kan menjadi salah satu perkin bagi Kepala Balai Litbang Agama Makassar di tahun ini. Badannya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, mungkin Sobat Podcast Belam Koran harus tahu Pak Amru ini koordinator perpustakaan Balai Litbang Agama Makassar, betul ya Om? Iya, betul. Nah, Om, sebagai koordinator dan juga sebagai pustakawan, bisa nggak diceritakan pengalamannya selama proses akreditasi? Pengalaman ini sebenarnya kita semua tegang ya adanya Iya, betul. Adanya akreditasi ini karena kita itu karena adanya perkin ini, makanya kita itu wajib untuk melaksanakannya. Nah, awalnya itu ada ini ya, ada perkin, terus kita menerima instrumen dari Perpusnas, instrumen ya, kita pelajari itu instrumennya sampai 9 komponen. Nah, di sini juga KTU dan teman-teman yang lain banyak membantu karena arahan dari kepala tata usaha itu per komponen itu per orang. Jadi itu yang membantu kami di perpustakaan. Jadi semua kelengkapan dokumen-dokumen berkas yang 9 orang dengan 9 komponen itu bisa, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Oh iya, benar Om. Saya ingat karena saya salah satu tim yang kebetulan dimintai komponen berapa itu? Saya komponen anggaran kalau saya. Komponen anggaran, iya, karena betul. Waktu itu ditempatkan di keuangan, toh? Iya, tahun lalu masih ditempatkan di keuangan. Iya, makanya kemarin dikuasai. Pindah. Iya. Oke. Om, tadi kan dari banyak 9 komponen ini. Persiapannya. Iya. Ada banyak yang berbasis teknologi ya Om ya. Iya. Nah, sebagai orang yang selama ini misalnya sebelumnya di perpustakaan kita mungkin cukup manual, kemudian masih ada katalogisasi yang dalam bentuk fisik, buku dan sebagainya, diperhadapkan sama kondisi teknologi kekinian seperti SLIM, itu apa sih tantangannya Om? Tantangannya itu ya karena apa ya, SDM itu yang tadi, tapi karena sudah ada yang membantu sekarang ini di tahun-tahun ini sudah ada pustakawan dan ada 1 orang lagi CPNS ya, itu yang membantu, dan 2 orang lagi itu yang sebelum, yang sudah lama berkecimpung di perpustakaan, itu yang membantu. Jadi itu tantangannya SDM sama apa ya, sarana dan prasarana sih sebenarnya. Tapi itu sudah sarana dan prasarana sudah lama kita minta sama, sebelum ada akreditasi kita minta di keuangan itu untuk melengkapi, dan alhamdulillah karena adanya akreditasi ini semua dilengkapi, disetujui oleh KTU, dan jadi apa akreditasi ini, nilai akreditasi ini itu sudah terpenuhi semua tantangannya. Itu yang tadi yang awal, yang pertama sebenarnya SDM sih. SDM ya Om ya, tantangan terberat ya mungkin. Iya. Oke. Terus Om, ini kan dari tadi bilangnya kita sekolah kemudian lulus di tahun 2005. Ya.
jadi pustakawan 2015 15. sampai sekarang 2025, tentu ada banyak hal yang dilewati. Yang menjadi pertanyaan adalah dari segala perubahan yang ada tidak nilai-nilai yang relevan dari misalnya proses mengatasi atau proses bekerja secara profesional sebagai seorang pustakawan yang dulu dengan sekarang yang berbasis teknologi. Ya, nilai-nilai yang sebenarnya tertutupi dengan digital, yang era digital sekarang itu ya, seperti katalog secara manual dulu. Terus klasifikasi, pengkatalogan, klasifikasi, ya, itu yang tertutupi dengan digital. Karena saya perhatikan sekarang itu katalog manual tetap diadakan, tapi orang yang pemustaka itu sudah tidak pernah menyentuh yang katalog manual itu. Sekarang sudah memakai aplikasi, semua mencari di aplikasi katalognya itu. Untuk mencari buku yang dia inginkan itu lewat OPAK sekarang kan, Slim. Di aplikasi Slim. Dulu sebelum ada aplikasi, kita pakai manual di lemari katalog, ada dulu namanya lemari katalog. Nah, itu prosesnya untuk mengisi katalog itu dengan cara ini klasifikasi. Dulu klasifikasinya juga pakai buku DDC. Ada kamus DDC. Klasifikasi itu ada 4 jilid yang kita pelajari dulu. Sekarang sudah ada aplikasi online juga itu sekarang. Ya, makanya yang lainnya sudah tersingkirkan. Oh, jadi yang manual. Teknologi lamanya tersingkirkan dengan adanya teknologi aplikasi yang baru. Ya. Sekarang aplikasi. Ya. Tapi intinya sama semua. Sama. Artinya prosesnya sama. Cuma bedanya itu saja, manual dengan digital, itu saja bedakan. Berarti mekanismenya sama, cuma terjadi transformasi dari dahulu fisik sekarang berbasis digital. Iya. Tapi kalau di perpustakaan daerah sama perpustakaan nasional itu masih ada, masih di kalau katalog manualnya itu masih dipajang, artinya besok kalau umpamanya listrik padam atau ada error di aplikasi, itu katalog manualnya bisa membantu untuk dalam pencarian buku. Kalau Litbang Agama Makassar begitu juga tidak, Kaum? Ada katalog fisiknya? Kami siapkan, ya, ada lemari katalog manualnya ada. Jadi pemustaka yang datang, kita kan di lantai 3 ya, lantai Om, 3, ya. Datang kemudian misalnya tidak sengaja terjadi pemadaman listrik atau aplikasi error karena jaringan mungkin bermasalah. Jadi boleh mengakses buku-buku yang tersedia atau katalog fisik yang ada. Nanti kalau misalnya datangnya lagi pas jaringan listriknya bagus, kemudian internet juga bagus, maka bisa mengakses juga katalog yang berbasis manual, digital. Digital. Oh iya. Nah, sebenarnya saya tertarik mau nanya di kembali ke proses akreditasi, Om. Nah, proses akreditasi sendiri itu tahapannya bagaimana sih, Om? Kita kan pasti penasaran nih, terutama mungkin karena akreditasi perpustakaan ini kan menjadi perkin beberapa kepala balai. Jadi mungkin kalau Sobat Podcast ada yang nonton, boleh mendengarkan pemaparan dari Om Amru tentang tahapan akreditasi, Om. Ya, itu tadi saya sudah bahas masalah yang proses awalnya itu adanya perkin, ya. Terus kemudian ada instrumen yang diberikan oleh Perpusnas. Setelah kita membagi dengan 9 komponen itu dengan 9 orang, proses awalnya itu persiapan yang kita lakukan itu, Kakak Wia. Persiapan kayak dokumen-dokumen perpustakaan, visi misi, ya, visi misi perpustakaan, itu yang dibutuhkan di perkin itu, di instrumen itu, visi misi, laporan keuangan, laporan kegiatan,
koleksi itu yang utama, koleksi yang buku yang diwajibkan itu minimal 2000-an buku, yang koleksi buku yang ada di perpustakaan ini ya, perpustakaan khusus, bukan perpustakaan umum kan di atasnya lagi. Kita yang perpustakaan khusus itu minimal 2000 koleksi ya. Jadi itu yang persiapan. Setelah kami lengkapi seluruhnya, itu baru masuk ke tahap visitasi asesor ya. Dari situ tim penilai akreditasi ini yang datang itu dari perpustakaan nasional sama perpustakaan wilayah setempat ya. Pamannya yang di tempat-tempat lain itu sama, perpustakaan daerah juga. Terus pamannya itu yang dibahas, yang dinilai itu ya, itu yang pertama koleksi, terus pemustakanya, terus sarana prasarana itu semua harus dilengkapi. Apalagi ya, sarana dan prasarana, visi misi yang pertama dari instrumen itu, yang 9 komponen itu wajib dilengkapi semua. Itu kayak itu yang dinilai dari tim penilai itu, ya itu yang dipertanyakan. Setelah selesai tahapan penilaian dari asesor itu, selanjutnya kami menunggu tahapan hasil penilaiannya. Dan alhamdulillah ini dengar tapi belum ada sertifikasinya, belum datang sertifikatnya. Iya. Tapi didengar katanya kita dapat nilai B dari Perkin itu nilai C, tapi kita mendapatkan nilai B. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Nah, masih tentang akreditasi ini, ada tidak tantangan atau pengalaman yang paling berkesan selama kita berapa bulan ya? Tiga bulan lebih ya Om ya, menyusun dokumen-dokumen yang tadi itu. Ada tidak pengalaman yang selama menjadi seorang pustakawan yang paling kita ingat selama 3 bulan kemarin? Apa ya tantangan terberat? Tantangan boleh, pengalaman lucu. Oh iya. Pengalaman seru bagi saya ya Om ya. Kita kan kerjanya barengan nih di atas. Makannya bareng, laparnya sama-sama bareng, itu yang paling membekas. Soalnya kita kan kalau kerja harian kan di bidang masing-masing. Cuman kemarin selama akreditasi kita numpuk di satu ruangan. Sebenarnya banyak kekurangan sebenarnya, tapi kita alhamdulillah kita ini karena kita punya tim ini kompak dan KTU yang mendukung, jadi semua terselesaikan. Misalnya dokumen-dokumen yang kurang, seperti sertifikat yang biasa kita ikuti tapi sertifikatnya tidak ada, jadi buatkan. Terus dokumen keuangan itu kan biasa kan, karena dulu itu penganggaran perpustakaan ada, terus semenjak tahun 2010 sudah tidak ada lagi 2010. Oh iya. Betul. Jadi selama itu makanya tim penilai itu yang menanyakan itu. Tapi kita sebagai pustakawan ini atau dengan tim kami ini langsung KTU yang tangani. Itu yang pengalaman yang selama akreditasi itu yang paling kita tidak bisa lupa, karena biasa dokumen-dokumen yang kurang itu kita lengkapi. Paling membekas ya Om ya. Iya. Jadi tidak ada kendala nih, walaupun misalnya kan akreditasi sekarang ini kan berbasis
digital semua ya Om ya? Semuanya serba digital. Iya. Iya. Semua komponen seingat saya kita digitalisasi Iya. karena proses pemeriksaannya memeriksa berbasis Google Drive sependek ingatan Iya, saya. Google Drive. Jadi semua dokumen yang kita punya kita scan beserta dengan evidence-nya. Jadi sudah melengkapi 9 komponen, kita lengkapi lagi evidence detailnya ya Om ya. Iya, Itu tidak menjadi tantangan, tidak menjadi hambatan ya Om ya? hambatan karena ya terlaksana semua, terpenuhi semua karena kita biasa mencari solusinya kan. Iya, Mencari solusi bagaimana ini bisa terpenuhi ini anunya. Tapi biasa ada juga yang lolos dari tim penilai dari asesor dari ini, tim penilai asesor itu biasa ada yang lolos juga. Makanya kita tercengang gitu kalau tuh ada pertanyaan terus dokumennya kurang. Kalau misalnya dalam proses akreditasi ini yang kita lakukan selama 3 bulan nih Om, sebelumnya kan tidak pernah kita lakukan sebelum iya, ada akreditasi. Yang pertama kali nih akreditasi. Ini pertama kali. Jadi sebagai pustakawan sendiri tuh pertama kali ngedengar berita bahwa kita mau diakreditasi tuh bagaimana perasaan Om? Sebenarnya bukan bukan pemberitahuan awal ya. Sebenarnya sudah lama, cuman saya sudah bicarakan di KTU yang tahun berapa tuh ya dok, sebelum pandemi ya sudah saya sampaikan, tapi karena itu untuk memenuhi akreditasi, tapi kan belum ada perkin. Kalau perkin kan wajib. Iya. Ya, tapi itu pemberitahuan akreditasi itu dari perpustakaan wilayah provinsi. Jadi saya sudah sampaikan ke bagian KTU sama keuangan untuk melengkapi sarana prasarana, tapi karena kegiatan banyak waktu itu, jadi makanya masih bisa ditunda itu akreditasinya karena belum ada kewajiban perkin gitu. Tapi di tahun ini kan kita punya perkin kepala balai. Iya, karena adanya perkin ini wajib, jadi makanya kita semua kena. Om, ada tidak tips dan trik buat mereka-mereka yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk diakreditasi perpustakaannya? Iya, tipsnya itu ya harus lebih sering-sering mencari, bisa melengkapi dokumen-dokumennya ya. Sarana prasarana harus diperhatikan. Itu pokoknya pelajari instrumennya, terus dilengkapi. Kalaupun terlengkapi semua komponen itu sesuai poin-poinnya, yang paling di atas itu yang poin A semua terlengkapi, itu insya Allah dapat nilai yang diharapkan. Iya, pokoknya kita lihat instrumennya saja lah, instrumennya apa yang dibutuhkan itu dilengkapi itu saja. Oke, jadi berbasis instrumen, sesuai dengan instrumen. Iya, ya. Sama mungkin salah satu tipsnya ini ya, kita kan sering-sering studi ke perpustakaan yang ada di sekitar kantor ya, Om ya. Sempat ke pengadilan, ke Setialan juga, ya. Beberapa kantor yang memang sudah melakukan akreditasi perpustakaan. Iya. Oke, Om, pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini, ada tidak pesan untuk para pustakawan lainnya, misalnya ini untuk Devi, supaya lebih semangat lagi menjadi seorang pustakawan di Balai Wisbangga Galuh Makassar? Karena perpustakaan sekarang sudah blow up gitu, sudah muncul di permukaan. Dulu kan perpustakaan itu bukan lagi dipandang sebelah mata, tutup mata mana. Atau tidak dipandang. Atau tidak dipandang sama sekali. Jadi, tapi sekarang sudah perpustakaan sudah terangkat, sudah kelihatan. Jadi pesan-pesan bagi pustakawan itu untuk lebih perhatikan ruang di perpustakaan itu apa saja yang kurang, terus sering-sering melihat perpustakaan yang nilai akreditasi A, yang maju, yang bagus, yang dokumennya semua lengkap. Nah, itu saja. Artinya dulu kan sebenarnya yang dulu itu yang instrumen yang perpustakaan yang tidak dipandang itu kan, kita meskipun kita mau memajukan, tapi ya karena
dipandang sebelah mata ya tetap begitu-begitu saja. Tapi karena sekarang sudah disamaratakan sama bidang-bidang yang lain, dan ada perhatian juga dari pimpinan kantor dengan pusat dan perpustakaan nasional juga, makanya pustakawan sekarang itu sudah apa namanya, sudah bisa inilah setara dengan bidang-bidang yang lain. Jadi makanya pustakawan itu harus lebih, itulah sering-sering lihat perpustakaan yang maju lah, yang seperti kayak di Jalan, yang perpustakaan khusus. Iya, betul. Ya, perpustakaan khusus yang lengkap. Dan insya Allah pokoknya kalau Mbak Devi nanti ini kan akreditasi kita dapat nilai B. Dan meskipun sertifikatnya belum ada, tapi kita sudah diberitahukan nilainya nilai B, dan ada kemungkinan untuk bisa reakreditasi kembali. Iya, betul. Dan mudah-mudahan bisa dapat nilai A, karena kalau ini si Devi ini bisa melihat perusahaan-perusahaan yang maju tadi itu, artinya dokumen-dokumennya dilengkapi kembali dengan terus mengikuti sertifikat-sertifikat yang pendukung itu. Nah, itu yang harus dilengkapi itu. Oke. Karena itu jadi penilaian asesor juga. Iya, betul. Pengembangan kompetensi diri ya bagi seorang pustakawan. Iya. Ini masuk dari salah satu instrumen penilaian. Iya. Dan harus didukung sama pimpinan. Iya, kita itu, meskipun kita mau, tapi kalau pimpinan tidak mendukung ya tidak bisa juga kita maju. Tapi kita bersyukur tahun ini support pimpinan besar sekali ya, Om ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya itu termasuk bangga karena sudah ada perhatian dari pimpinan, sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Ini salah satu pencapaian mungkin selama menjadi seorang pustakawan di Balai Litbang ya, Om ya. Dari pertama berdiri sampai sekarang baru. Iya. Tapi alhamdulillahnya karena perdana sebagai koordinator, tapi nilainya juga alhamdulillah langsung bagus. Terima kasih banyak, Om ya. Oke. Bincang-bincangnya sampai di sini dulu, Om. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, tegang bener. Nanti Om kalau ada lagi hal-hal yang perlu kami ajak komunikasi, masih bisa kan kami ajak podcast lagi. Ini ada lagi di Perkin kami laksanakan ini. Apa itu, Om? Perkin koleksi digital untuk tahun ini. Perpustakaan ya. Yang perkinnya itu 15% dari total koleksi internal kita. Itu koleksi internal kantor Balai. Internal kantor. Koleksi internal kantor ini maksudnya apa, Om? Kayak produk Balai, produk hasil penelitian atau penelitian individu dari peneliti itu yang kita simpan, dan itu akan jadi perkin tahun ini, yang mana perkinnya 15% dari total koleksi produk Balai itu. Nah, kalau boleh tahu berapa total produk Balai Litbang Agama Makassar? Yang kami sudah hitung-hitung itu ada 138. 138. Dari 138 totalnya itu yang didigitalkan 15%. Dari totalnya itu ya sekitar 20-an lah. Sekitar 20-an. Artinya 20 buku ini harus full text diupload ke Slims ya? Iya, aplikasi. Tapi sebenarnya 138 sudah terupload semua. Sudah terupload semua? Sudah ada. Wah, Balai Litbang Agama Makassar 138 sudah terupload semua ini? Ya, berkat dari teman-teman. Harus pengelola semua. Pengelola di lantai 3 dibantu dengan anak-anak yang magang. Anak-anak mahasiswa yang magang. Iya, anak-anak PKL kita ini itu banyak sekali. Sangat membantu, ya. Iya, banyak bantuannya, mulai dari video, kemudian bantuan untuk di perpustakaan. Konten-konten, buat konten. Konten-konten. Kami juga lihat konten-kontennya IG Balai Litbang Agama Makassar dan Perpus sering collab ya, Om ya? Iya, collab ya. Nah, itu inovasi yang betul-betul memperkenalkan perpustakaan kita ke orang-orang. Orang kan cuma taunya Balai Litbang, tapi belum pernah mungkin mengunjungi akun Instagramnya Balai Litbang. Iya, itu makanya dipromosikan supaya bisa lebih banyak yang tahu, banyak yang bisa kunjungi kantor kita ini. Oke, berarti deadline-nya kapan, Om? Perkin yang terakhir tadi disebutkan.
deadline-nya. Iya. Kami sudah kirimkan ke bagian perencana, sudah. Tapi katanya hari ini, makanya saya kirimkan hari ini ke bagian perencana. Berarti Perkin untuk perpustakaan tahun ini ada 2, ada akreditasi perpustakaan, kemudian ada koleksi digital, dan alhamdulillah keduanya sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu sudah dapat nilai. Sudah dapat nilai. Yang satunya belum ada nilai karena belum dilihat sama pimpinan kan. Iya, artinya tapi dari perencana sudah ada di tangan perencana sudah. Nilainya, koleksinya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Om ya. Alhamdulillah akhirnya. Iya. Baik, sobat podcast Belum Corner, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada banyak sekali insight yang kita dapatkan, terutama buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini kantornya sedang dalam proses untuk persiapan akreditasi perpustakaan. Sekedar informasi, Balai Litbang Agama Makassar ini adalah jenis perpustakaan khusus yang kemudian kita lakukan akreditasi di awal tahun 2025 tahun ini. Kemudian saat ini kami masih dalam proses untuk menunggu sertifikat seperti yang disampaikan tadi, nilainya sudah ada. Dari Perpusnas ya? Oke, dari Perpusnas. Sobat Podcast Belum Corner, nanti kita ketemu lagi ya di edisi selanjutnya. Salam sehat dan tetap kunjungi podcast kita karena makin hari ini Om makin banyak, bukan hanya internal kita sekarang lagi banyak ini anak-anak PKL itu senang rupanya juga gabung di podcast kita. Oh iya. Itulah. Itu sudah yang banyak membantu itu anak-anak mahasiswa itu, anak-anak yang magang gitu. Sudah bantu kita, makanya mereka harus hadir di podcast supaya orang-orang tahu wajah-wajah yang PKL di kita, wajah-wajah yang banyak membantu beberapa pekerjaan kita. Iya, perlu itu ya. Perlu ya Om ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.